Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Perkenalkan, nama saya Ferlinti Hoyo. Saya dari kelas MJ 202 dengan NIM 210201070109, mata kuliah Pasar dan Lembaga Keuangan, Prodi Manajemen, dengan dosen pengampu Joko Suharyanto SEM MCPOD. Di saat ini saya akan mempresentasikan jawaban UTS saya yang telah diminta untuk dalam pembuatan video dengan rangkaian memilih dua produk atau jasa yang diambil. Jadi untuk produk atau jasa yang diambil yaitu saya mengambil dua, di mana yang pertama tabungan dan yang kedua kredit. Yang pertama tabungan. Jasa tabung adalah berbagai layanan yang disediakan oleh bank atau lembaga keuangan terkait dengan rekening tabungan seperti setoran, penarikan, transfer, dan berbagai fasilitas lainnya. Layanan ini bertujuan untuk memudahkan nasabah dalam menyimpan, mengelola, dan mengakses dana mereka secara aman dan efisien. Di mana di bawahnya terdapat beberapa contoh jasa tabungan, yaitu yang pertama setoran dan penarikan. Melakukan setoran atau penarikan dana atau dari rekening tabungan. Yang berikut transfer, melakukan transfer dana ke rekening lain dari bank di dalam maupun di luar bank. Dan yang ketiga membayar tagihan, di mana membayar tagihan ini seperti telepon, listrik, atau pajak melalui rekening tabungan kita sendiri. Dan yang keempat kartu ATM, mendapatkan kartu ATM untuk melakukan transaksi di mesin ATM. Dan yang kelima layanan perbankan digital, menggunakan aplikasi mobile banking atau internet banking untuk berinteraksi. Yang berikutnya pelayanan pelanggan, mendapatkan bantuan atau informasi dari layanan pelanggan bank. Dan yang terakhir jasa lainnya seperti jasa transfer bank, inkaso atau layanan pajak. Di bawahnya terdapat manfaat penggunaan jasa tabungan, di mana kemudahan bertransaksi seperti jasa tabungan memudahkan nasabah untuk melakukan berbagai transaksi keuangan. Yang berikut kenyamanan, di mana nasabah dapat bertransaksi kapan saja maupun di mana saja melalui layanan perbankan digital. Dan yang berikut keamanan dana, tabungan dijamin oleh LPS atau lembaga penjamin simpanan hingga batasan tertentu. Dan yang terakhir peningkatan kesejahteraan, di mana tabungan membantu masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengelola keuangan dalam bank tersebut dengan baik. Yang berikut B, tabungan bermanfaat untuk mengatur keuangan, merencanakan masa depan, dan menyiapkan dana darurat. Selain itu, tabungan juga membantu mengelola keuangan secara lebih efektif dan memberikan keamanan finansial. Di mana di bawahnya terdapat beberapa kegunaan tabungan yang lebih detail. Yang pertama, mengelola keuangan. Tabungan membantu Anda menyisihkan sebagian pendapat untuk membutuhkan di masa depan atau untuk kebutuhan kita di masa depan yang akan datang nanti, sehingga Anda tidak perlu bergantung pada utang atau pinjaman ketika kebutuhan mendesak. Yang kedua, rencanakan masa depan, di mana tabungan dapat membantu Anda mewujudkan tujuan keuangan jangka panjang seperti membeli rumah, dana pendidikan anak, atau dana pensiun, dan lain-lain. Yang ketiga, siapkan dana darurat. Tabungan dapat menjadi jaringan pengaman finansial ketika terjadi kejadian tak terduga, seperti biaya rumah sakit atau kehilangan pekerjaan. Dan yang keempat, meningkatkan keamanan finansial, di mana dengan adanya tabungan Anda akan merasakan lebih aman dan tidak perlu khawatir ketika menghadapi masalah finansial. Dan yang keenam, mengatur pengeluaran, di mana tabungan membantu Anda mengatur pengeluaran lebih baik sehingga Anda tidak mudah terjerat gaya hidup konsumtif. Dan yang kedelapan, membangun kebiasaan menabung. Menabung secara rutin membantu Anda membangun kebiasaan yang baik dan mengatur keuangan. Dan yang berikut bunga atau bagi hasil, di mana tabungan juga memberikan keuntungan berupa bunga atau bagi hasil sehingga nilai tabungan Anda akan bertambah. Dan yang terakhir, membangun disiplin keuangan, di mana menabung secara teratur membantu Anda membangun disiplin keuangan
dan lebih teratur dalam mengelola keuangan. Yang berikut C, menabung menawarkan banyak manfaat bagi nasabah, di mana termasuk membantu mewujudkan tujuan keuangan, membangun dana darurat, meningkatkan rasa aman finansial, dan melatih kebiasaan hidup hemat. Selain itu juga menabung juga bisa menjadi modal awal untuk investasi dan membantu dalam perencanaan keuangan jangka panjang, di mana berikut adalah beberapa manfaat menabung yang lebih detail. Yang pertama atau yang di bawahnya terdapat membantu mewujudkan tujuan keuangan. Menabung memungkinkan Anda untuk mengumpulkan dana secara bertahap untuk mencapai tujuan keuangan tertentu seperti membeli rumah, membayar pendidikan atau berlibur dan lain sebagainya. Yang berikut membangun dana darurat. Tabungan bisa menjadi jaringan pengaman finansial dan terjadi keadaan darurat atau kebutuhan mendesak yang tak terduga. Yang berikut meningkatkan rasa aman finansial seperti di depannya. Dengan memiliki tabungan, Anda akan merasakan lebih tenang dan tidak khawatir tentang keuangan di masa depan. Yang berikut modal awal investasi. Tabungan juga terkumpul bisa digunakan sebagai modal awal untuk memulai investasi seperti investasi saham atau properti. Yang berikut melatih kebiasaan hidup hemat, menabung, mengerjakan Anda untuk lebih bijaksana dalam menggunakan uang dan menghindari perilaku konsumtif. Dan yang berikut perencanaan keuangan jangka panjang. Menabung membantu Anda untuk merencanakan keuangan jangka panjang dan mempersiapkan diri Anda untuk masa depan. Dan yang berikut membantu kebiasaan mengelola keuangan, membantu mengerjakan Anda untuk mengelola keuangan dengan baik dan lebih disiplin dalam mengatur pengeluaran. Yang berikut mengurangi ketergantungan pada utang. Dengan memiliki tabungan yang cukup, Anda tidak perlu bergantung pada utang untuk memenuhi kebutuhan. Yang terakhir, membentuk mewujudkan impian. Menabung membantu Anda untuk mewujudkan impian atau keinginan, terutama seperti membeli barang impian dan berlibur ke tempat yang ingin Anda kunjungi. Yang berikut B, kredit, di mana jasa kredit mengacu pada layanan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan untuk meminjamkan dana kepada nasabah. Dengan syarat dan ketentuan tertentu, layanan ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti membeli barang, menambah aset, atau mengembangkan bisnis. Di mana berikut beberapa hal yang perlu diketahui tentang jasa kredit. Yang pertama yaitu definisi. Kredit adalah pinjaman dana dari lembaga keuangan yang harus dikembalikan oleh nasabah dengan bunga atau biaya tertentu. Yang kedua, jenis kredit. Terdapat berbagai jenis kredit lainnya. Yang pertama, kredit modal kerja untuk membiayai operasi usaha. Yang kedua, kredit investasi untuk membiayai pembelian aset produk. Yang ketiga, kredit konsumtif untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan yang terakhir, kredit profesi untuk membiayai pendidikan, pengembangan karir, dan kebutuhan khusus lainnya. Yang berikut manfaat kredit. Membantu memenuhi kebutuhan dana. Kredit dapat membantu ketika tidak memiliki cukup dana untuk memenuhi kebutuhan tertentu, meningkatkan produktivitas. Kredit modal kerja dapat membantu usaha berkembang. Yang berikut meningkatkan kualitas hidup. Kredit konsumtif dapat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang berikut yang keempat, lembaga yang menyediakan jasa kredit, di mana yang pertama bank membantu atau membuka fasilitas kredit seperti KTA atau kredit tanpa agunan, dan kredit modal kerja. Perusahaan menyediakan kredit untuk pembiayaan kendaraan, alat berat, dan lainnya. Lembaga keuangan non-bank seperti koperasi, pegadaian, dan perusahaan pembiayaan mikro. Dan yang kelima, contoh layanan jasa kredit, di mana terdapat kredit tanpa anggunan atau KTA, pinjaman yang tidak membutuhkan anggunan. Yang berikut kredit modal kerja atau pinjaman untuk membiayai operasi usaha. Dan yang berikut kredit kendaraan bermotor, pembiayaan untuk pembelian kendaraan. Dan yang terakhir kredit memiliki rumah atau KPR, pembiayaan untuk pembelian rumah. Yang keenam, perlu diperhatiin syarat dan ketentuan. Periksa persyaratan dan ketentuan kredit sebelum mengajukan bunga dan biaya. Perhatikan bunga dan biaya lainnya yang mungkin dikenakan. Kemampuan pembayaran, pastikan kemampuan pembayaran cicilan sebelum menggunakan kredit tersebut yang kita ambil.
Jadi yang ketujuh, terdapat jasa pinjaman kredit, di mana PT Jamkrindo, perusahaan menjamin kredit terbesar di Indonesia, lembaga pinjaman kredit, di mana memberikan kepada lembaga keuangan jika terjadi gagal bayar oleh nasabah. Dan yang berikut B, fungsi kredit sangat luas dan bervariasi, baik dalam konteks perbankan, bisnis maupun kehidupan sehari-hari. Secara umum, kredit berfungsi untuk memenuhi kebutuhan finansial, mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan daya guna uang, dan mempermudah sebagai transaksi. Di mana yang pertama, lebih detailnya ada beberapa fungsi kredit. Yang pertama, memenuhi kebutuhan finansial. Kebutuhan mendesak, kredit dapat membantu memenuhi kebutuhan mendesak seperti biaya kesehatan, pendidikan, atau perbaikan rumah. Pembelian aset, kredit kemungkinan pembelian aset bernilai besar seperti rumah, mobil, atau peralatan elektronik dan harus membayar tunai. Dan yang berikut, modal usaha. Kredit dapat digunakan sebagai modal kerja dan biaya bahan baku, promosi atau operasi bisnis. Dan yang kedua, peningkatan daya guna uang, di mana penyaluran dana kredit menyambungkan pihak yang memiliki kelebihan dana dalam kurung kreditur dengan pihak yang membutuhkan dana atau distributor atau debutor, sehingga uang yang tidak digunakan dapat dimanfaatkan untuk investasi yang mengembangkan usaha. Di mana peningkatan produktivitas, kredit dapat meningkatkan produktivitas dan guna barang karena dapat digunakan untuk mengelola barang yang kurang bermanfaat menjadi lebih berguna. Dan yang terakhir, yang ketiga, memperlancar peredaran dan lalu lintas uang, di mana peredaran uang antar wilayah. Kredit membantu peredaran uang antar wilayah sehingga daerah yang berkurang dana dapat mendapatkan tambahan dari daerah lain. Meningkatkan transaksi, kredit mempermudah transaksi baik di tingkat mikro atau konsumen maupun makro bisnis internasional. Yang berikut 4, peningkatan pertumbuhan ekonomi. Peningkatan kegiatan ekonomi kredit menjadi pendorong kegiatan ekonomi seperti perdagangan, produksi, dan konsumsi yang peningkatan lapangan kerja. Yang berikut, kredit dapat membantu menciptakan lapangan kerja baru atau memperluas yang sudah ada. Peningkatan pendapat. Kredit dapat meningkatkan pendapat masyarakat baik dari sisi individu maupun perusahaan. Yang berikut 5, meningkatkan keuangan, membantu mengatur keuangan. Kredit membantu mengatur keuangan pribadi seperti membayar tagihan, mengelola utang, dan meningkatkan credit score. Pemakaian kredit yang baik dapat meningkatkan credit skor sehingga memudahkan akses ke kredit di masa depan. Yang keenam, lain-lainnya, meningkatkan kegairahan perusahaan. Kredit dapat meningkatkan semangat dan motivasi untuk berusaha sehingga dapat mendorong inovasi dari pertumbuhan usaha, di mana mengubah pola pikir. Kredit dapat mendorong masyarakat untuk lebih ekonomis dari bertanggung jawab dan mengelola keuangan. Memperbaiki ekonomi dari sosial. Dengan kredit, banyak orang memiliki kesempatan untuk mendapatkan akses ke berbagai hal, termasuk pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Secara keseluruhan, fungsi kredit sangat luas dan penting, baik bagi individu, bisnis, maupun perekonomian suatu negara. Kredit dapat menjadi alat yang efektif untuk memenuhi kebutuhan, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kualitas hidup. Yang berikut C, kredit memiliki banyak manfaat bagi nasabah. Di antaranya memudahkan pembelian besar, mengembangkan usaha, meningkatkan daya beli, dan meningkatkan kualitas hidup. Kredit juga membantu nasabah memenuhi kebutuhan finansial seperti untuk kebutuhan konsumen ataupun investasi. Selain itu, kredit dapat membantu nasabah mengelola keuangan dengan baik dan mencapai tujuan keuangan mereka. Di mana berikut adalah beberapa manfaat kredit secara lebih rinci, di mana mempermudah pembelian besar. Kredit kemungkinan nasabah untuk membeli barang atau aset yang membutuhkan biaya besar seperti rumah atau kendaraan dengan cara mencicil. Yang berikut,
mengembangkan usaha. Kredit dapat digunakan sebagai modal kerja atau investasi untuk mengembangkan usaha nasabah, meningkatkan daya beli. Kredit memberikan akses kepada nasabah untuk memperoleh dana atau dana tambahan yang dapat digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan finansial seperti memberikan kebutuhan sehari-hari atau investasi, di mana peningkatan kualitas hidup dengan kredit nasabah dapat meningkatkan kualitas hidup mereka, misalnya dengan memiliki rumah atau kendaraan pribadi, membantu memenuhi kebutuhan konsumsi atau investasi. Kredit dapat digunakan untuk mempengaruhi kebutuhan memenuhi kebutuhan konsumsi seperti membeli barang-barang kebutuhan atau untuk investasi seperti membeli saham atau properti. Pengelolaan keuangan lebih baik, di mana kredit dapat membantu nasabah mengelola keuangan dengan lebih baik, misalnya dengan mengatur anggaran atau melakukan pembayaran cicilan secara tepat waktu. Dan yang terakhir, mencapai tujuan keuangan. Kredit dapat membantu nasabah mencapai tujuan keuangan mereka seperti memiliki rumah atau kendaraan atau pengembangan usaha. Demikianlah presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih.